Hai, jumpa lagi bareng gue Noy di sini di channelnya Noy Endut. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan sampai kendor. Jangan dikasih kendor ya guys. Tetap pakai masker, tetap sering-sering cuci tangan dan tetap jaga jarak. Itu yang hal juga penting ya, jaga jarak. Bukan cuma di kota, zaman sekarang harus jaga jarak ya, manusia pun harus jaga jarak ya guys, demi keselamatan bersama ya guys ya. Oke, kali ini gue mau nge-react salah satu video unggahan dari Angka dan Data Channel dengan judul Awal Mula Kehidupan Manusia di Bumi berdasarkan 6 agama yang ada di Indonesia. Dan ternyata gue baru tahu awal mula kehidupan manusia itu berbeda-beda versinya ya, menurut agamanya masing-masing. Nah, sedangkan di Indonesia ini ada 6 agama ya guys ya. Jadi apa saja perbedaan dan kesamaannya, langsung aja kita simak videonya. Oke, check it out. Dan pandangan dari sisi agama. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah asal-usul manusia dari sisi pandangan. Terlebih khusus pandangan dari 6 agama resmi di Indonesia. Nah, seperti apa sih asal-usul manusia menurut 6 agama di Indonesia? Berikut penjelasannya. Oh, ini agama Islam ya. 1. Islam. Dilansir dari situs www.islampost.com, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia semestinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain. Oh, itu menurut versi Islam ya. Nah, kalau sekarang menurut versinya Kristen Protestan. Dilansir dari situs tuhanyesus.org, dengan tegas kisah penciptaan manusia di dalam agama Kristen Protestan dibahas dalam Alkitab, di mana Tuhan sendirilah yang menciptakan dunia ini. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Selama 6 hari tersebut, Allah berusaha menjadikan dunia ini terlihat sempurna. Mulai dari menciptakan gelap, terang, bintang, bulan, dan berakhir pada manusia yang terakhir manusia. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat di kitab Kejadian, bab 1 ayat 24-27. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang ada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan pada hari ke-6 ketika bumi sudah siap dibangun. Selain manusia, segala makhluk yang belum ada di dunia juga diciptakan pada hari ke-6 ini. Pada hari ini, Allah berkata bahwa segala yang diciptakannya akan baik, karena semuanya sudah lengkap. Manusia adalah makhluk hidup yang paling tinggi kodratnya di bumi. Manusia dapat menaklukkan bumi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Sekalipun kita lahir sebagai manusia, namun berkat penyaliban Yesus kita dibebaskan. Walaupun dosa pribadi menjauhkan kita dari Allah, namun manusia tetap memiliki keserupaan dengan Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci, tak baik manusia itu hanya diciptakan seorang diri saja. Maka Allah menciptakan manusia berpasangan. Dari tulang rusuk Adam, Allah menciptakan Hawa. Karena manusia telah diciptakan berpasangan, maka manusia dapat beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, ini menurut Kristen Katolik. Kristen Katolik. Dilansir dari situs katolisitas.org dan imankatolik.org.id, pandangan asal-usul manusia agama Kristen Katolik sama dengan dalam agama Kristen Protestan, karena keduanya bersaudara dalam satu iman. Gereja Protestan merupakan hasil reformasi dari Gereja Katolik, hanya terdapat perbedaan cara beribadah dan teologi. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan maksud manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Dapat dilihat dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Katekismus Gereja Katolik nomor 355 mengatakan, Allah menciptakan manusia itu menurut citranya. Menurut citra Allah, diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian bab 1 ayat 27. Manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Dia diciptakan menurut citra Allah. Dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Dia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Allah menjadikan dia sahabatnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 356. Dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Yang mengetahui Gaudium et Spes nomor 12. Ialah yang di dunia merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini dan itulah dasar utama bagi martabatnya. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam dan Hawa, yang diperingati setiap tanggal 24 Desember dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Gereja, berdasarkan amanat kitab suci, membeberkan beberapa ajaran iman yang berhubungan dengan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa disebutnya adalah manusia pertama yang ya, diciptakan Allah bukannya Nabi dan Adam. ditempatkan di Taman Firdaus. Keduanya diakui sebagai pasangan suami istri pertama yang menurunkan segenap umat manusia. Mereka adalah leluhur umat manusia. Gereja mengajarkan bahwa dosa yang mencekam seluruh umat manusia hingga kini diwariskan oleh Adam dan Hawa. Yesus Kristus Putra Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa yang diwariskan Adam dan Hawa. Oleh Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi oleh Yesus Kristus, Adam kedua, manusia diselamatkan dari belenggu dosa. Yesus sebagai Adam yang baru dan Bunda Maria sebagai Hawa atau Eva yang baru. Bunda Maria dalam Gereja Katolik disebut sebagai Hawa yang baru, sebab seperti halnya Hawa, Bunda Maria memainkan peran yang penting dalam sejarah keselamatan manusia. Hawa adalah manusia perempuan pertama yang oleh ketidaktaatannya membawa maut ke dunia, sedangkan Bunda Maria oleh ketaatannya melahirkan Hawa sang yang hidup pertama ke dunia. Perbandingan Hawa antara yang Hawa dan baru Bunda tuh, Maria sebagai Hawa yang Bunda baru Maria ya. tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan.
dengan perbandingan antara Adam dengan Kristus yang disebut sebagai Adam yang baru dapat dilihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12 sampai 21 dan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 21. Jadi, Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah yang artinya adalah 1. Manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya. 2. Manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu. 3. Manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. 4. Misteri tentang manusia hanya dapat dipahami dengan mengacu kepada misteri Sang Sabda yang menjelma kepada manusia. 5. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena mempunyai asal yang sama, yaitu Allah. 6. Maka semua manusia adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. 7. Manusia merupakan makhluk rohani, walaupun ia mempunyai tubuh jasmani. Nah, selanjutnya, manusia dipanggil Allah untuk mengambil bagian di dalam misteri Trinitas, yaitu dengan memberikan diri secara total atas dasar kasih, entah melalui kehidupan perkawinan ataupun kehidupan selibat untuk kerajaan Allah. Nah, ini berdasarkan agama Hindu ya. 4. Hindu. Dilansir dari situs Lentera Dharma dan Kebangkitan Hindu, penciptaan dalam agama Hindu dijelaskan dalam Prasna Upanishad sebagai berikut. Pada awalnya Sang Pencipta atau Tuhan merindukan kegembiraan dari proses penciptaan. Dia lalu melakukan meditasi. Lahirlah Rai, Jat atau materi dan prana, roh kehidupan, lalu Tuhan berkata, kedua hal ini akan melahirkan kehidupan bagiku. Demikianlah makhluk hidup diciptakan melalui suatu perkembangan perlahan dari dua unsur yang mula-mula diciptakan Tuhan sehingga mencapai bentuk-bentuknya sekarang. Kemudian aku ingin menciptakan makhluk-makhluk hidup, menjalankan tapa dengan maksud menciptakan 10 maharsi pemimpin dari makhluk hidup. Manawa Dharma Sastra, mereka menjelmakan 7 manu lagi yang memiliki cahaya cemerlang, para dewa dengan tingkatan-tingkatannya dan maharsi yang memiliki kekuatan batin yang tinggi. Manu adalah pemimpin setiap manwantara. Penjelasannya panjang ya guys. Dalam satu kalpa ada 14 manwantara, sehingga ada 14 manu. Manu yang pertama adalah Swayambhu Manu sebagai kakek moyang manusia. Swayambhu Manu menikah dengan Satarupa dan memiliki keturunan. Anak cucu dari Manu disebut Manawa, yang secara harfiah berarti keturunan Manu, merujuk kepada manusia zaman sekarang. Menurut agama Hindu, Swayambhu Manu dan Satarupa merupakan pria dan wanita pertama di dunia. Sebutannya aja yang beda ya guys. Ini menurut ajaran agama Buddha. Dilansir dari situs Ilmu Alamiah Dasar dan Samagi Pala, dalam kisah yang disampaikan oleh Sang Buddha, manusia pertama bukan hanya 1 atau 2 orang saja, melainkan banyak. Mereka bukan hasil ciptaan. Mereka merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta planet-planetnya. Seperti diketahui bahwa dalam pengertian Dhamma, tata surya seperti yang dihuni manusia saat ini bukan hanya 1, melainkan lebih dari 1 miliar jumlahnya. Masing-masing tata surya ketika kiamat akan terbentuk lagi. Pada saat terjadinya bumi ini, datanglah makhluk-makhluk berupa cahaya dari tata surya yang lain. Mereka berproses bersamaan dengan proses pembentukan tata surya ini. Dalam proses tersebut, mereka tertarik mencicipi dan mengkonsumsi sari bumi, sari tumbuhan, dan sebagainya. Ketertarikan mereka menyebabkan tubuh cahaya menjadi redup, dan mulai terjadilah proses pembentukan tubuh. Lebih bingung lagi lah penjelasannya agama Buddha. Dan sekali lagi manusia pertama karena merupakan hasil proses seperti ini, jumlahnya tidak bisa ditentukan lagi, sangat banyak. Mereka berproses dan berevolusi secara lambat sampai membentuk manusia sekarang. Hanya saja tidak membenarkan maupun menolak pandangan ilmu pengetahuan modern bahwa manusia berasal dari biasa dong nyebut monyet. Sikap ini sehubungan dengan kepastian bahwa asal manusia dari monyet ataupun bukan sama sekali tidak ada kaitan dengan keberhasilan seseorang untuk mencapai kesucian atau nirwana.
Fase tak terdapat suatu saat, cepat atau lambat, setelah suatu masa yang lama sekali ketika dunia ini hancur. Dan ketika hal ini terjadi, umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di mungkin tuh Abasara, alam hari cahaya. kebangkitannya Di atau sana mereka hidup reinkarnasinya dari ya. ciptaan batin atau manomaya, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Itu Mereka hidup maksudnya demikian akhirat dalam masa mungkin. yang lama sekali. Akhirat atau Pada di waktu itu, surga gitu. bumi kita ini semuanya terdiri dari air dan gelap gulita. Tidak ada matahari atau bulan yang nampak. Tidak ada bintang-bintang maupun konstelasi-konstelasi yang kelihatan. Siang maupun malam belum ada. Laki-laki maupun wanita belum ada. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk-makhluk saja. Yang terakhir agama Konghucu. 6. Konghucu. Karena di Indonesia juga diakui ya agama Konghucu ya. Dilansir dari buku Chie Chai Ing, manusia dalam agama Konghucu berasal dari kedua orang tua yang dianugerahi sifat-sifat mulia dan agung sejak lahir oleh Tian. Manusia juga diberikan perintah suci dalam menyampaikan ajaran agamanya kepada seluruh umat Konghucu. Perintah suci tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tian. Oleh karena itulah, maka manusia ditempatkan dalam kedudukan tertinggi. Pada kitab Li Yi, salah satu dari 3 kitab Li Ying atau kitab kesusilan, disuratkan, Kiao tahu semangat itulah pernyataan adanya roh. Hua tahu daya-daya hidup itulah pernyataan adanya nyawa. Tujuan pengajaran agama mengharmoniskan lahiriah dan rohaniah manusia. Semua yang dilahirkan akan mengalami kematian. Yang mati itu akan kembali ke tanah. Inilah yang dinamai berhubungan dengan nyawa, tulang, daging. Semua jasad yang berwatak yin atau negatif akan kembali ke tanah atau bumi. Sedangkan semangat akan berkembang biak, bergemilang kembali kepada Tian. Diiringi harum dupa yang semerbak. Itulah pernyataan adanya roh. Dalam agama Konghucu, ketika manusia meninggal dunia, maka jasadnya akan kembali ke bumi. Hal itu dikarenakan manusia mengkonsumsi makanan yang berasal dari bumi. Dan karena itulah maka jasadnya dapat hidup. Sedangkan rohnya yang berasal dari firman Tian, maka akan kembali seperti semula kepada Tian untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat setiap manusia. Rohnya. Oke. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia sejarah asal-usul kehidupan manusia. Oke, versi ya guys ya. 6. Cukup panjang penjelasannya ya. Tapi itu semua adalah ilmu pengetahuan ya, di mana kita bisa membedakan dari mana dan bagaimana asal-usul mula manusia berdasarkan agama yang berbeda-beda ya. Ada 6 agama di Indonesia. Dan mungkin kalau seperti Islam, Kristen, kalau gue sering dengar gitu ya, sering udah familiar gitu. Tapi tentang Konghucu, Buddha, tadi penjelasannya agak-agak rumit sedikit gitu ya. Dan gue harus benar-benar nyimak banget ini arahnya kemana, karena tadi kan dibilang beda banget kan dari cahaya atau apa gitu ya. Tapi itu semua keyakinan masing-masing ya. Intinya Tuhan itu, Sang Pencipta itu ya, menciptakan semua manusia ini sama ya guys ya. Pada dasarnya sama, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi di mata Tuhan itu semuanya sama. Jadi janganlah kita membeda-bedakan antara ras, si anu orang agamanya A, si anu agamanya B gitu ya. Semua sama aja ya guys ya, saling menghormati, saling menghargai, karena pada dasarnya tujuannya kita semua sama, menuju ke Sang Pencipta juga ya guys ya. Oke, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya ya, ambil ilmunya dari semua video yang gua react. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa, adios amigo.